amma ba'd. Segenap jamaah yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki ataupun perempuan. Terlebih mungkin Bapak RT 02 ya. Bapak RT 02 yang hadir di tengah-tengah kita, dan mungkin ada beberapa aparatur negara yang hadir pada malam hari ini, dan keluarga besar daripada Bapak Maftuh sekeluarga, dan kita semua yang hadir malam hari ini. Semoga kita yang hadir malam hari ini atau keluarga kita di rumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar kita daripada tempat ini kecuali doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat kan Bu ya? Ya takutnya kena hujan kayak kerupuk jadinya nanti melontong gitu. Masih semangat ya? Karena jujur aja panitia, kita datang dari Jati Bening baru turun rumah itu udah hujan deras. Itu sempat nanya sama Mas Maftuh, ini jadi gak acara? Karena kemarin terakhir nanya itu katanya nggak pakai tenda. Waduh, nggak pakai tenda, hujan deras gini buyar jamaah kan ya? Jadi bismillah lah, niat kita baik, niat kita dakwah jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berapapun yang hadir itu semua adalah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga niat kita yang kita datangkan dari rumah sampai tempat ini niat yang baik, niat yang bagus, sehingga menjadikan sebab sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini, di tempat ini bareng-bareng, semoga nanti di padang mahsyar kita berkumpul juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini walaupun tadi sempat hujan, tapi mungkin hujan itu adalah suatu penyemangat untuk kita. Walaupun mungkin udah ada yang nguap di sini ya, udah ada yang ngantuk-ngantuk sedikit, tapi insya Allah ngantuk-ngantuk itu menjadi saksi yang baik nanti di akhirat. Dan semoga nguap yang kita keluarkan di majlis ini menjadi saksi yang baik, sehingga ibadah kita yang kurang-kurang itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun nguap nggak apa-apa, yang penting kita hadir. Insya Allah Rasul senang, ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tetap kita limpahkan, kita haturkan, kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang di malam hari ini kita peringati kelahiran beliau, yang mana sebab kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umat yang paling mulia dibandingkan umat-umat sebelum kita. Bu, ini ibu-ibu lagi pada sibuk ngocok arisan apa gimana nih? Rame bener. Lagi ngomongin harga bensin pada naik apa gimana Bu? Kali lagi ngomongin sayur semua lagi pada naik semua harganya. Enggak kan Bu ya? Tolong disimak sebentar Bu ya. Yang bapak-bapak anteng di situ, karena alhamdulillah jadwal nyaturnya libur dulu Pak ya. Jadwal nyatur, main pingpong, anak lihat biasa postingan Mas Maftuh tuh main pingpong tuh aktif di situ tuh. Jadi insya Allah bisa disimak dengan baik, bisa ada manfaatnya. Jadi pulang dari sini nggak cuma bawa berkat, tetapi bawa ilmu yang bermanfaat insya Allah. Bu, Pak, kita ini menjadi umat yang mulia tidak lain dan tidak bukan karena sebab Nabi Muhammad SAW. Kita ibadah kita ini banyak kurangnya. Umur kita ini dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya itu nggak ada apa-apanya. Paling kebanyakan umat Nabi Muhammad itu umurnya, kata Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Kebanyakan umatku ini umurnya antara 60 sampai 70. Umur 60 aja biasanya udah banyak penyakitnya di situ tuh. Matanya udah kurang, naik lagi 65, jalan udah gemeter, naik lagi ke 70, makin banyak kenikmatannya Allah udah cabut. Tetapi banyak daripada umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala padahal umurnya lebih pendek daripada umat-umat sebelumnya. Tidak lain dan tidak bukan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, paling mungkin antum sering dengar ya ayat Quran yang sering kita dengar, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat, untuk kasih sayang
untuk semua alam semesta, dunia seisinya. Nabi Muhammad memberikan rahmat kepada kita semua di sini. Volumenya kurang gede. Nabi Muhammad itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya itu mungkin dikhususkan untuk, misalkan contoh Nabi Allah Musa dikhususkan untuk mereka-mereka yang hidup di zamannya aja di situ. Ketika datang Nabi lagi, ketika datang Rasul lagi, maka syariat beliau putus, dilanjutkan oleh Rasul setelahnya, dilanjutkan oleh Nabi setelah. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu syariatnya sampai hari kiamat, yang mana dikatakan nanti Nabi Isa itu turun. Betul atau tidak? Karena Nabi Isa kan dalam ceritanya itu tidak meninggal, tetapi diangkat sama Allah. Nanti di akhir zaman ketika Dajjal udah mulai keluar, umat Islam dalam keadaan penuh kesesatan, penuh dengan kekurangan, maka Imam Mahdi akan turun dan Nabi Allah Isa akan turun. Tetapi apakah Nabi Isa ketika turun di dunia ini membawa syariat yang baru? Tidak. Nabi Isa pun melanjutkan syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Isa ya sholat maghrib nanti, Nabi Isa ya sholat isya, Nabi Isa sholat subuh, zuhur, asar. Ketika Ramadan Nabi Isa pun akan puasa berjamaah, karena beliau melengkapi atau melanjutkan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kita ini umat yang paling enak kalau kita pengen berpikir secara dalam ya. Umat zaman dahulu itu gak enak bu, pak. Kenapa? Karena kalau umat zaman dulu itu, misalkan habis melakukan maksiat, di pintu rumahnya itu akan tertulis Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan tadi malam telah melakukan dosa ini. Beberapa riwayat mengatakan di mukanya ketulis di situ, di jidatnya ketulis. Umat zaman sebelum Nabi Muhammad begitu kalau melakukan dosa. Ada yang mengatakan di jidatnya tertulis dosa, misalkan habis nyolong, nauzubillah habis selingkuh, nauzubillah habis berzina segala macam, maka tertulis di jidatnya. Ada yang mengatakan di pintunya. Tidak mungkin bisa terhapus kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sama umat Nabi Muhammad di sini. Salat enggak salat aman-aman aja di situ. Yang preman-preman tobat aman-aman aja di situ. Yang habis nyolong kotak amal pun juga tetap aman. Yang terjadi fenomena yang antum lihat di TV-TV, perselingkuhan pun menjadi aman-aman Tahu kan maksudnya ya? Di RCTI, di Trans TV, semuanya yang berita-berita gosip isinya cuma satu. Rizky Bilar sama Les. Mama tahu semua di sini. Ya karena di sosmed kita yang normal itu aja. Rizky Bilar sama Lesti perselingkuhan. Leslar ya. Leslar lover pada nggak terima di situ. Akhirnya apa? Mama malas belanja. Kenapa? Idolanya selingkuh. Mama malas jemur baju. Kenapa? Karena idolanya selingkuh. Alhamdulillah kalau tetap bu di situ, karena banyak beberapa laki-laki akhirnya laki-lakinya yang belanja, tidak lain tidak bukan karena mamanya ngedon, idolanya, panutannya, pujangganya melakukan selingkuh di situ. Nah, nggak bakal ketahuan kecuali dia upload, nggak bakal ketahuan kecuali dibocorin sama seseorang. Kalau umat zaman dahulu enggak seperti itu. Ketika melakukan dosa langsung kelihatan, satu kampung bisa tahu. Nah ini kok Rizky Bilar sama Lesti bisa satu Indonesia tahu karena di-upload. Tidak lain dan tidak bukan itu semua karena rahmat dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Dan rahmat kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya ini sangat besar. Berapa banyak daripada umatnya sholatnya masih bolong-bolong tapi rezekinya masih kencang. Benar? Berapa banyak daripada kita sholatnya masih ditunda-tunda, mungkin yang jualan, yang usaha nggak bayar zakat, tetapi kok usahanya makin lancar aja di situ. Kalau zaman dahulu nggak seperti itu. Ketika Allah memerintahkan sesuatu lalu sama umatnya dilanggar, langsung diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad nggak seperti itu. Melakukan dosa diundur sama Allah, diundur sama Allah, diundur sama Allah, dikasih hidayah, taubat, dosanya dihapus, azabnya ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat sebelumnya. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad harusnya malu pada Nabi Muhammad ini.
Nabi Muhammad udah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan usahanya di situ. Sampai-sampai ketika sakratul maut pun Nabi Muhammad ingat kepada umatnya, tidak lain dan tidak bukan karena rahmatan lil. Oleh karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini harus sedikit memiliki rasa malu kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Habib, bagaimana cara kita untuk bisa sedikit memiliki rasa malu kepada Nabi Muhammad SAW? Maka salah satu bentuk cara kita malu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengajarkan keluarga kita syariat Nabi Muhammad SAW. Punya istri, ajarin ilmu agamanya. Yang istri pun negur suaminya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak pun jangan bangga kalau anaknya lulusan S1, jangan bangga kalau anaknya lulusan S2, jangan bangga kalau anaknya kerja di perusahaan ini perusahaan itu tetapi tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Jangan bangga. Kenapa? Karena dunia ini cuma 60 tahun, 70 tahun, paling lama 100 tahun. Endingnya apa? Akhirnya apa? Hari kiamat. Setelah hari kiamat ada yang namanya perhitungan di situ. Seorang suami dihisab bagaimana dia mendidik istrinya. Seorang istri dihisab bagaimana dia memperhatikan daripada anak-anaknya. Seorang anak dihisab bagaimana dia kakak dan adiknya bersilaturahmi atau apapun itulah. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang dalam keluarga tersebut tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, maka yang terjadi akan saling menarik untuk dibawa ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Diceritakan dalam hadis, dan semoga orang Rawalumbu yang ada di sini nggak ada yang begininya. Semoga kita semua selamat sampai surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan Bapak Ibu hadirin, nanti di hari kiamat itu ada seorang bapak yang udah masuk surga, udah adem di situ. Bahasanya mungkin udah ngerokok, ya kan ya. Udah ngerokok, kopinya udah keluar, udah ngobrol sama tetangga-tetangganya, yang ibu-ibu juga udah enak gosip sama tetangga-tetangga di surga sono gitu. Lagi enak-enak begitu tuh. Bahasanya kalau ibu-ibu lagi enak-enaknya ngerujak. Cuaca lagi bener-bener panas terus ngerujak, lagi gosip kan paling enak bener begitu ya. Lagi enak-enaknya begitu, terus tiba-tiba sama Allah orang tersebut diambil dari surga, dicemplungin ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lagi proses dipindahkan dari surga ke neraka, orang ini protes. Ya Allah, aku ini udah enak di surgamu ya Allah, mendapatkan nikmat ini, mendapatkan nikmat itu. Kenapa saat ini aku dipindahkan dari tempat nikmat menuju tempat azab? Maka kata Allah, tunggu aja nanti engkau tahu. Ternyata pas nyampe ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, di situ ada seorang anak yang lagi minta keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ibu bapakku enak bener di surga situ. Dia sholat aja, dia ibadah aja, dia ngaji aja. Tetapi seumur hidupku ya Allah, aku tidak pernah dikenalkan dengan para ustadz, aku tidak pernah dikenalkan dengan para kiai, aku tidak pernah dikenalkan dengan para habaib, dengan majlis taklim, dengan pengajian apapun itu ya Allah. Aku cuma dikenalkan dengan SD, dengan SMP, dengan SMA, dengan kuliah, dengan perusahaan, cuma dikenalkan itu ya Allah. Sehingga aku masuk nerakamu ini karena tidak beribadah kepadamu ya Allah, tidak lain dan tidak bukan karena sebab orang tuaku. Maka dengan sifat Al-Hakim, dengan sifat Allah yang maha bijaksana, maka aku meminta kebijaksanaanmu ya Allah. Karena Allah maha bijaksana dan tahu bahwasanya anak ini gak kenal ilmu agama karena sebab orang tuanya pun diambil dari surga menuju neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya jangan bangga, sekali lagi. Al-Fagir alhamdulillah Bapak Ibu hadirin, 6 tahun mondok di Pondok Pesantren Darul Lughah Da'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur. Lulus SD diberangkatin ke Jawa Timur. Setelah itu lulus SMA, orang tua punya rezeki, alhamdulillah punya keinginan kuat, diberangkatin ke Hadramut, Yaman, untuk tidak lain bukan belajar ilmu agama. 2,5 tahun kita belajar di sana, pulang ke Indonesia, orang tua belum puas. Biar anaknya makin kuat dalam ilmu agama, orang tua berangkatin lagi anak ke Libanon untuk mengambil S1 di sana.
Lalu apakah setelah kita keluar ini segala macam lebih condong ke dunia? Tidak. Ketika kita lebih mengenal akhirat, maka akhirat yang kita kejar, dunia akan ngintil. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsinya, "Ya dunia, wahai dunia, man khadamaki fastakhdimi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai dunia, siapapun yang selalu mengejar-ngejar engkau dunia, dari pagi sampai pagi kerja doang, nggak ada ibadahnya di situ. Zuhur azan nggak kerja, misalkan yang lagi naik ojol atau misalkan kerjanya di jalanan harusnya berhenti untuk sholat, dia lanjut aja terus. Ketika Jumatan dia buka warung, rumahnya depan masjid, khotib udah mulai naik ke atas, warungnya masih buka aja karena sibuk mencari rezeki, dengan dalil mencari rezeki sampai membuka warung ketika Jumatan, padahal itu haram, tidak boleh seperti itu. Ketika azan maghrib harusnya sholat, ya enggak, masih sibuk di jalan, alasannya kena macet. Ketika isya harusnya sholat isya, alasan capek karena dari pagi udah kerja sampai akhirnya kejar dunia, kaya enggak, melarat iya di situ. Janji Allah, siapapun yang selalu kejar dunia, maka dunia akan menjauh daripada orang tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khadamani." Siapapun yang berkhidmah, siapapun yang mengejar akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka fakhdumi, maka hendaknya engkau dunia seisinya, mau itu hartanya, mau itu jodohnya, mau itu rezekinya, maka dunia tersebut akan ngintil kepada orang yang selalu kejar akhirat. Gak bisa dicampur seperti itu. Kita harus milih di antara dua, milih dunia atau milih akhirat. Bib, anak pengen kerja untuk akhirat, ya sama aja itu untuk akhirat. Artinya kita kejar akhirat agar apa? Agar dunia ini akan ngintil. Pengen lihat buktinya kalau orang-orang yang ngejar akhirat itu insya Allah dunianya ngintil. Itu antum perhatiin deh, kiai-kiai itu, perhatiin habib-habib, ulama-ulama tuh yang datang naik mobil Velfire, yang datang kemana aja naik pesawat, gampang bener naik pesawat di situ ya. Kita ke bandara cuma lewat doang di situ, masuk juga kagak. Lihat ulama-ulama yang seperti itu, yang ulama-ulama berjalan di dakwah Allah Subhanahu wa taala, mereka kejar akhirat. Dampaknya apa? Mobilnya ada, rumahnya gede, beli apa aja bisa, tidak lain dan tidak bukan karena sebab dia khidmah jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat orang-orang yang di pinggir jalan, dari pagi sampai pagi markir, sholat kagak, puasa kagak, sedekah kagak, fokusnya markir aja di situ. Ada yang lihat tukang parkir rumahnya gedong? Ada nggak? Nggak ada di situ. Kenapa? Karena yang dikejar adalah dunia. Tetapi kalau ketika mengejar akhirat, bukan berarti nggak boleh kerja di sini ya. Kerja itu kewajiban. Kerja itu adalah suatu kewajiban. Tetapi harus kita ubah mindset kita, pikiran kita. Kita kerja keluar daripada rumah menuju tempat kerjaan kita bukan nyari rezeki, tetapi adalah menjemput rezeki. Karena semua yang ada hadir pada malam hari ini udah dicatat rezekinya sama Allah ketika di umur 4 bulan dalam kandungan. Anak udah dicatat sama Allah ketika anak di kandungan 4 bulan yang lalu, 4 bulan ketika dulu masih di janin, itu udah dicatat sama Allah. Oh Umar, hari Selasa tanggal 12 jam segini, detik segini, tanggal segini, tahun segini, dapatnya segini. Gak bakal bisa diubah, gak bakal bisa ditambah, gak bakal bisa dikurang, kecuali semuanya dengan takdir Allah. Kesimpulannya apa? Jangan sibuk tentang dunia, karena dunia udah diatur sama Allah. Sibuklah bagaimana kita mengejar akhirat. Anak pengen tanya sama yang hadir malam hari ini, udah ada yang dapat bocoran di akhirat selamat? Kali kan ada kenalan, mungkin kenalan orang Pemda gitu, atau kenalan lurah. Bib, alhamdulillah Bib, semalam ada lurah atau ada RT datang ke rumah, selamat nanti di akhirat dapat suratnya Bib, yang penting surat ini dibawa pas kuburan nanti gitu. Ada yang dapat bocoran begini? Yang dapat bocoran cuma pertanyaannya malaikat doang kan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka, itu bocoran. Tapi bisa jawab apa enggak belum tahu. Nah, ketika kita udah tahu bahwasanya kita nih nggak dapat jaminan di akhirat selamat atau enggak, maka kenapa kita mencari atau mengejar sesuatu yang udah dijamin sama Allah berbentuk rezeki?
Maka salah satu bentuk rasa malu kita kepada Nabi Muhammad SAW tadi yang kita bilang, mengajarkan minimal keluarga kita untuk lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi para ibu, para bapak, jangan malas untuk menghadiri majlis taklim, jangan malas untuk menghadiri pengajian-pengajian. Kitanya nyadar aja bapak ibu, kalau kitanya nggak ngerti ilmu agama, minimal anak-anak kita kenal ilmu agama. Kalau misalkan lidah kita ini berat untuk ngaji, berat untuk melafazkan Al-Quran, maka jangan sampai anak-anak kita pun merasakan hal yang sama. Kalau bapaknya baca Alhamdulillahirabbil ngalamin, anaknya jangan Alhamdulillahirabbil ngalamin juga di situ. Ya mungkin bapaknya di situ karena udah tua kan, susah untuk merubah makhraj. Maka anak yang masih kecil itu jangan sampai ngerasakan ngalamin. Agar apa bapak ibu? Agar nanti pas bapak ibu innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggak pusing nyari bocah yang pengen ngajiin. Iya, kalau punya duit enak. Hari pertama bayar orang ngajiin satu Al-Quran, 30 orang berarti khatam. Iya, kalau punya duit mah enak ngomong begitu ya. Ini kita utang udah banyak, kontrakan belum bayar, kreditan masih numpuk, anak nggak bisa akhirnya malam pertama harusnya kita dapat kiriman Fatihah, kiriman ngaji daripada anak-anak kita, malah malam pertama anak-anak kita lagi sibuk ngurusin warisan. Nauzubillah min zalik, seperti itu. Kenapa Al-Fagir ngomong seperti ini? Karena Al-Fagir pernah hadir di dalam suatu daerah, di daerah Jawa Barat ini. Jadi di daerah itu kalau misalkan meninggal dunia, pas mayit lagi dimandiin baca Al-Waqiah. Nggak paham daerah sini ya, karena setiap daerah katanya beda-beda. Nah kalau daerah situ pas kita datang, pas mayitnya lagi dimandiin, diminta Bib tolong bacain Al-Waqiah di samping tempat pemandian lah. Misalkan mandinya di sini, kita disuruh ngaji baca Al-Waqiah di samping si mayit itu. Pas kita enak-enak lagi ngaji, itu anak-anaknya Pak, ini cerita asli ya. Anak-anak tuh lagi ngumpul di pojok. Anak kira ngumpul di pojok ini lagi mikirin bagaimana nanti 7 harian, 3 harian. Ternyata enggak. Ibunya masih dimandiin, anak-anaknya lagi ngomongin warisan. Ibu, kayaknya punya tanah di sana ya. Suratnya sama siapa? Ibunya lagi dimandi, belum dikuburin ya. Kalau udah dikuburin sih masih, walaupun nggak masuk akal, kurang ajar, tapi masih mending gitu. Ibunya udah dikubur ngomong gitu masih mending gitu loh. Ini ibunya lagi dimandiin, anaknya di pojok lagi ngomongin waris. Kok bisa seperti ini? Tidak lain tidak bukan karena sebab enggak kenal ilmu agama. Makanya jangan sampai kejadian baru nyesel. Lah kalau nyawa udah dicabut baru nyesel, mau balik nggak bisa di situ. Malaikat Israel kita tawarin rokok surya sesuap, nggak bakal mau di situ Pak. Nih malaikat, nih rokok sesuap nih, balikin gua dulu sebentar dah, gua pengen ngomong sama anak-anak gua. Nggak bakal bisa. Ibu-ibu, nih dikasih sertifikat tanah di daerah Bojong misalkan, yang penting saya bisa ngomong sama anak saya sejam. Nggak bakal bisa seperti itu. La yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa diundur semenit, nggak bisa dimajuin semenit. Oleh karenanya cara untuk kita bisa malu kepada Nabi Muhammad SAW yang udah sayang banget ke kita, tidak lain tidak bukan yang tadi kita bilang, mengajarkan anak, istri, keluarga kita ilmu agama. Paling utamanya minimal sholat, minimal puasa, minimal jangan putus yang namanya sedekah, minimal juga nggak bisa ngaji Al-Quran. Adapun kalau misalkan anaknya jadi ustadz itu tambahan. Karena mungkin dalam satu RW atau dalam satu RT yang anaknya jadi ustadz itu cuma beberapa aja di situ. Tapi amat sangat rugi kalau satu RT anaknya nggak bisa ngaji, nauzubillah min zalik. Karena nanti pas orang tuanya meninggal dunia, ya otomatis transfer dari kampung sebelah biar bisa ngaji. Oleh karenanya para bapak, para ibu yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, paham ya? Jadi cara kita untuk bukan membalas, karena apapun yang kita laksanakan tidak mungkin bisa membalas Nabi Muhammad SAW. Karena kita kasih clue sedikit ya, kita kasih rahasia sedikit sebagai penutup juga. Nanti di hari kiamat, ketika kita udah meninggal dunia, dan semua yang meninggal ini nggak mungkin bawa apapun yang di dunia, nggak ada yang dibawa.
mau itu gamisnya, mau itu abayanya, mau itu songketnya, mau itu pecinya, mau itu sarung BHS-nya pun gak bakal dibawa. Baju yang branded misalkan yang bermerek pun gak bakal dibawa. Semua dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir akan meninggal dalam keadaan telanjang, dibangkitkan dalam keadaan telanjang semua di situ. Nah, ketika udah ditimbang satu persatu sama Allah, semua dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terakhir, umat terakhir udah ditimbang semua. Udah kelihatan mana yang sengsara, mana yang enggak, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, udah kelihatan. Maka para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang berjumlah 113.000 dan Rasul yang berjumlah 313 itu duduk di pintu surga. Jadi ibaratkan ini misalkan startnya ya, start Shirathul Mustaqim misalkan di sini tuh surganya lah, finishnya ya. Kalau kita logikakan seperti ini ya, ini startnya, ini finishnya. Dan sebagai gambaran aja, Shirathul Mustaqim itu bukan jalan tol Cipali, Lempeng, enggak. Shirathul Mustaqim itu naik turun belok kiri kanan. Tapi paham ya? Startnya di sini, endingnya finishnya di sini. Nah, semua nabi Allah Subhanahu wa taala udah siap di sini semua, duduk di atas singgasana seperti ini. Melihat satu persatu umatnya melewati Shirathul Mustaqim dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Diperhatiin sama nabi itu. Semuanya duduk di atas singgasana, mungkin logikanya di atasnya ada buah-buahan, ada martabak, pokoknya enak lah di situ. Ngeliatin umatnya lewat satu persatu. Semua nabi begitu. Kecuali ada satu nabi, kecuali ada satu rasul, nggak duduk di atas singgasana, malah beliau duduk di antara yang tadi kita bilang di finishnya ini, beliau duduk seperti itu. Dalam hadis dikatakan beliau ini duduknya seperti ini, jongkok seperti ini. Jongkok seperti ini, duduk di finish tadi di situ. Sambil menadahkan tangannya mengatakan Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah tolong selamatkan umatku, ya Allah tolong selamatkan umatku. Siapa itu? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nabi-nabi yang lainnya duduk di atas singgasana melihat umatnya masuk neraka, maka ada satu nabi perhatian benar sama umatnya. Siapa itu? Yaitu nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga dijelaskan ketika ada orang lewat Shirathul Mustaqim yang digambarkan ya, itu satu helai rambut kita cabut, boleh dicabut rambut tapi dipotong 7. Gede kagak itu? Kecil kan ya? Kecil, terus tajamnya setajam pedang. Artinya nginjek aja pasti udah berdarah. Maka umat Nabi Muhammad yang banyak maksiatnya, banyak kekurangannya, ibadahnya sedikit, otomatis pas baru nginjek langsung jatuh. Tetapi ketika dia pengen jatuh, ada tangan yang nyelamatin kaki tersebut agar enggak jatuh, yaitu tangan Nabi Muhammad SAW. Maka cara kita untuk membalas seperti itu tuh nggak ada. Kita nggak bisa nyogok ke Nabi, ngasih 1 miliar, 1 triliun, nggak bakal bisa seperti itu. Harta di akhir zaman, nanti hari kiamat nggak bakal bermanfaat. Maka cara kita untuk sedikit membalas jasa Nabi Muhammad SAW dengan cara mendidik keluarga kita kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Majlis seperti ini. Dengan cara pengajian-pengajian. Dengan cara meramaikan musola-musola, meramaikan masjid. Kalau kita udah bisa mendidik anak-anak kita seperti ini, maka ketika kita meninggal pun dalam keadaan tenang. Bakal di ngajiin sama anaknya, bakal di ngajiin sama keluarganya. Ketika anaknya sedekah, pasti ingat sama orang tuanya di situ. Ketika anaknya beribadah ini, pasti ingat sama orang tuanya. Tetapi kalau anak kita nauzubillah min zalik nggak kenal sama ilmu agama, ya boro-boro sedekah, sholat aja kan kagak. Boro-boro pengen haji, yang ada malah travel kemana-mana di situ, healingnya jauh-jauh ke Belanda, ke Prancis, ke Turki, ke Dubai, ke Mekah nggak bisanya. Kenapa seperti itu? Tidak lain, tidak bukan karena tidak ada ilmu agama. Oleh karena para hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir majlis Maulid malam hari ini semuanya mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita, bisa mendidik istri kita, bisa mendidik keluarga kita untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW.
dan lebih mengenal kepada pewarisnya Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama, para habaib, para kiai dan para ustadz. Semoga kita bisa selalu dekat dengan para mereka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir malam hari ini atau keluarga kita di rumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka-mereka yang telah mengeluarkan hartanya untuk terselenggaranya acara malam hari ini diganti harta tersebut dengan harta yang berkah, diganti harta tersebut dengan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir malam hari ini atau keluarga kita di rumah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, ketaatan, keafiatan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir malam hari ini atau keluarga kita di rumah disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari segala macam bencana, dijauhkan dari segala macam penyakit. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir malam hari ini ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang piutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar generasi-generasi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam fitnah, baik fitnah syaitan atau fitnah dajjal di akhir zaman nanti. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir malam hari ini atau keluarga kita di rumah diberangkatkan ibadah haji atau umrah secepat mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala puncaknya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang menuntun dua kalimat syahadat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa lam nasalafun salihun khususan ala manawaba Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Yahya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ambil baiknya, buang buruknya. Al-Fagir ini tipikal orang yang nggak bisa ngomong lama, jadi setengah jam udah cukup di sini. Jadi panitia jangan nuntut lebih ya. Takutnya Bib di kontraknya sejam nih, baru setengah jam nih di sini. Kalau bisa kita ngomong lama. Apalagi ada kamera di situ direkam, tambah bahaya lagi kalau ngomong lama. Karena orang yang biasanya doyan ngomong itu gampang keplesetnya. Nah, orang-orang di luar sana yang hatinya penuh dengan hasud, dengki, misalkan ceramah sejam, kepleset setengah menit, yang sejam itu dihapus. Yang diingat cuma setengah menit. Nah, Al-Fagir ini tipikal orang yang ya di forum seperti ini ngomong sebentar, tetapi setelah forum mungkin Mas Maftu tahu lah, di sini sekeluarga kita bisa ngomong sejam, 2 jam, 3 jam. Tanya jawab, diskusi. Semoga kita bisa berkumpul lagi. Jadi forum bukan forum seperti ini ya. Jadi dalam forum diskusi. Jadi para hadirin nanya, kita bisa jawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Al-Habib bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, penutup atau doa yang akan dibacakan oleh Bapak Arif, kepadanya kami persilahkan.